kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Belok. Gop. Gerak. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyudiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Saya Jenderal Terauchi akan berjanji memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jika Jepang menang dalam Perang Asia ini, maka hari ini saya akan membentuk BPUPKI agar kemerdekaan Indonesia secepatnya terwujud. Arigatou gozaimasu. Saudara-saudaraku, sedikit lagi kita akan merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI ini, kita akan membahas dasar negara kita ini. Baiklah, saudara-saudara. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 asas yang meliputi Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan pertama: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Terima kasih. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Adapun isi dari rumusan itu seperti ini: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Keinternsionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih atas usulan-usulan yang sudah disampaikan, bahwa sidang pertama ini sudah selesai. Akan dibentuk panitia kecil yang membahas dasar negara yang berdasarkan usulan-usulan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatta akan memulai sidang panitia 9. Terima kasih. Baik saudara-saudara, saya akan menyampaikan rumusan panitia yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan proklamasinya dilaksanakan? Tak perlu khawatir, kami belum biasa menentukan. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan menjadi wilayah tersebut. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Golongan tua dan muda kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Apakah kalian semua sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bu? Barusan saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua ini di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memaafkan keadaan ini untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita harus menolak segala bentuk kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Menurut benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua. Bagaimana kalau rapat kali ini kita tutup sampai di sini? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas informasinya.
Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Mana kita membicarakan kepada Bung Hatta dan Bung Karno agar Indonesia merdeka. Tenang, kita harus menunggu instruksi dari Jepang terlebih dahulu. Jika tidak sekarang, mau kapan lagi? Tapi kan Jepang sudah menjanjikan kepada kita kemerdekaan, jadi kita harus menunggu janji Jepang. Tapi ini ada peluang besar untuk Indonesia agar merdeka. Daerah Jepang sudah dibom oleh sekutu, jadi bisa untuk kita merdeka. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Itu ada Bung Tomo sama Bung Karno sama Bung Hatta. Ayo kita ke sana. Halo Bung. Pagi. Ayo ikut dengan kami. Ada yang dibicarakan. yang harus kita bicarakan. Kemana? Ayo ikut. Kenapa nggak di sini aja? Enggak. Ayo kita bicarakan di sana. Ayo ikut gak? Ayo atuh. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Gerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menjadikan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun. Sekarang tibalah kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa serangkala datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah bilang, alam terkembang menjadi guru, kita wajib jadi murid, agar tak jadi debu. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Walau kau menghapus diriku, mengganti cintaku. Leave the world, don't leave me up. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just